cara merawat alam. Ini saya memberikan contoh kepada saudara semua. Dulu tanah ini adalah hutan, tapi karena adanya perumahan, maka aliran-aliran sungai ini menjadi rumah. Khusus untuk tanah yang 2.500 meter ini, saya sengaja membeli untuk diselamatkan. Dan memang ini sesuai dengan keinginan Allah sendiri. Ini adalah tempat pembuangan sampah masyarakat hampir 2-3 tahun. Dan sampah-sampah ini beratus-ratus ton di dalam tanah ini. Baru kita bakar, kita kelola. Nah, baru kita ciptakan sumber air ini. Jadi pengelolaan alam, setiap tempat di muka bumi itu harus ada sumber air. Ini namanya mata air. Ini sumur tiban kalau orang Jawa. Jadi ini mata airnya di dalam tanah ini sangat besar sekali. Nah, tujuannya adalah agar ini menjadi tempat habitat burung minum, ikan-ikan, belut, ada ikan-ikan alam di dalam tanah. Anda perhatikan pohon jambu yang saya tanam ini. Pohon jambu yang dekat dengan air, sumber air, dengan bibit yang sama. Dia jauh lebih cepat besar dan tumbuh daripada pohon jambu yang jauh dari air. Begitu juga tanaman yang lain ini. Artinya air yang disiapkan oleh Tuhan di muka bumi ini adalah untuk menjaga keseimbangan alam. Tapi kenapa sekarang air menjadi masalah bagi dunia? Di mana-mana banjir, gelombang air, gelombang pasang. Karena manusia tidak menata air. Di tempat ini tidak pernah banjir, walaupun ini lembah. Karena ini dibuat paret-paret, ditata sedemikian. Ini sebuah contoh bagi masyarakat, tanah yang tidak berguna dengan pembuangan sampah sekalipun. Ini ternyata 2 tahun kita kelola dengan pribadi sendiri, dicangkuli, ditata, ditanami. Ini nanti berubah akan menjadi tanah yang berproduksi. Dari hasil pisang ini aja kita sudah bisa mendapatkan uang ratusan ribu bahkan jutaan. Tetapi pisang ini gunanya untuk menjaga awal. Nah, nanti pisang ini akan ditebang semua, tetapi akan berubah jadi tanaman buah. Nah, ini tidak boleh ini ditimbun, lempung ini. Kalau ini ditimbun, maka mata air sekitar penduduk ini 50-100 kakak ini akan hilang karena dia tertutup. Maka sumber air seperti ini harus diselamatkan. Nah, ini sumber-sumber air ini semua Tuhan ciptakan di seluruh permukaan tanah di dunia ini. Maka ada gunung, pasti ada lembah, ada ngarai, ada sungai, ada danau, ada laut. Jadi penataan alam yang dibuat oleh Tuhan dari penciptaan awal di muka bumi ini itu sudah benar-benar seimbang dengan seluruh makhluk yang di dalamnya. Nah, manusia, kita sebagai manusia belajar terus. Long life integrated education. Belajar terus-menerus dalam hidup ini. Berdoa, bersyukur, beribadah, melakukan zakat, membantu orang miskin, membantu teman, memberi solusi. Bagaimana sebenarnya hidup di muka bumi ini? Untuk apa Tuhan menciptakan manusia dan seluruh makhluk ini? Agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan di dunia ini. Apa yang Tuhan dapat dengan menciptakan dunia dan seluruh ini dan merawat dengan bersama malaikatnya? Ini adalah sebuah cinta kasih. Cinta kasih, rasa sayang kepada alam. Jadi dengan keringat, cucuran keringat, kita jaga, kita rawat alam ini, kita sumbangkan, kita beli bibit, kita tanami. Apa fungsinya? Agar alam ini seimbang. Nah, ini harus kita lakukan di seluruh muka bumi. Nah, jadi mana tempat yang boleh dibangun rumah seperti ini? Ini kan aliran sungai. Sebenarnya tidak boleh dibangun rumah seperti ini. Harus minimal 50 meter dari sumber air ini. Nah, jadi menempatkan rumah, menempatkan lapangan terbang,
menempatkan pelabuhan, menempatkan terminal-terminal, baik kereta api maupun pesawat maupun mobil kendaraan ringan maupun berat, itu semua pakai aturan. Maka di dalam negara ini ada yang dikatakan Bappenas, Badan Perencanaan Nasional, itu saling sinergi. Tidak boleh elemen lain mengambil keputusan tanpa keputusan dari Badan Perencanaan Nasional. Jadi mbahnya, soko gurunya itu Badan Perencanaan Nasional. Makanya di dalam sebuah negara ada yang dikatakan Blue Grant, Block Grant. Bagaimana blok-blok itu? Di mana bisa ditempatkan untuk pertanian? Di mana peternakan? Di mana perikanan? Di mana perkebunan? Di mana industri? Di mana perkotaan? Di mana pedesaan? Di mana pasar rakyat? Itu semua ditata dengan sedemikian rupa sehingga alam ini menjadi seimbang. Dan ini adalah tugas manusia. Karena manusia itu dilahirkan ke muka bumi, diutus oleh Allah untuk menata seluruh makhluk ciptaannya ini. Nah, kita sebagai pemimpin tidak cukup pintar. Pintar tidak cukup. Hidup itu harus seimbang antara iman dan perbuatan. Antara iman dan perbuatan harus seimbang. Yang dikatakan oleh para orang beriman yaitu beribadah. Beribadah sesuai dengan amanah yang kita terima masing-masing. Apa itu amanah? Kita dipilih jadi lurah, jadi camat, jadi pemimpin-pemimpin di departemen. Itu semua amanah dari Tuhan. Diberikan Anda kesempatan untuk berbakti kepada bangsa negara Anda dan alam di dunia ini. Dan berbakti kepada Tuhan. Bukan hanya berbakti kepada komandan, tapi paling utama berbakti kepada alam dan kepada Tuhan. Ini sekelumit yang saya ceritakan tentang pengelolaan alam yang harus kita lakukan di setiap lingkungan di mana kita berada. Yang berikutnya sampah, kertas atau plastik. Anda di sini lihat, saya semua kalau ada sampah, plastik, itu saya bakar. Karena ini merusak alam bio yang ada di dalam tanah ini. Ada organik dalam tanah ini. Dia tidak bisa mengurai kalau plastik, karet, besi. Nah, itu harus kita siapkan tempat, dimusnahkan. Nah, saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Sebagai ilmu tambahan, berbagi cerita. Mungkin Anda punya ilmu lain. Silakan. Ilmu itu tularkan melalui media sosial, melalui YouTube, melalui TV, melalui LSM, melalui organisasi-organisasi masyarakat. Sehingga ilmu-ilmu yang kita punya itu, yang diberikan Tuhan kepada kita, dapat kita berikan kepada orang lain dan berguna bagi seluruh umat manusia di dunia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.